Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul trigonometri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Riajeng Kristiana SPMSI yang memberikan tugas ini. Anggota kelompok 1 terdiri dari Ade Dwi Septiana, Aji Setio Budi, Dea Nurul Aini, Marwan Setiawan, Nurul Ramadhani, dan Siti Nur Laila. Baik, langsung kita mulai saja materinya. Asal-usul trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metro. Trigonon berarti 3 sudut dan metro berarti mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri. Meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya, bagi beberapa orang trigonometri adalah bagian dari geometri. Sejarah trigonometri. Trigonometri pertama kali digunakan pada tahun 1595 dan trigonometri sendiri muncul sekitar kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Sedangkan istilah sinus, kosinus, dan tangen sudah muncul lebih dulu pada tahun 600-an. Jadi sebelum trigonometri muncul, ternyata sinus, kosinus, tangen lebih dulu muncul. Istilah sinus, kosinus, dan tangen. Secara etimologi, arti kata sinus yaitu berasal dari kata Latin yang justru artinya buah dada. Konsep perbandingan sisi depan terhadap hipotenusa dalam segitiga dalam bahasa Sanskerta populer disebut jipa. Kemudian dalam peradaban Islam berkembang menjadi jiba karena perkembangan ucapan dalam bahasa Arab menjadi jaib yang secara harfiah itu berarti artinya buah dada. Jadi berkembang menjadi sine di Inggris. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam kamus bahasa Latin sinus artinya buah dada. Setelah sinus berkembanglah kosinus atau komplementari sinus. Sedangkan tangen berkembang beberapa dekade kemudian, berasal dari kata Latin tangere, artinya menyentuh, yang berangkat dari konsep segmen garis AB yang menyentuh lingkaran di A. Tangen matematikawan Yunani yaitu Ptolemy sekitar tahun 100 mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Pada tahun 499, Aryabhata, seorang ahli matematik India, menciptakan jadwal-jadwal separuh perentas yang kini dikenal sebagai jadwal sinus bersama-sama dengan jadwal sinus. Beliau menggunakan jia untuk sinus, kotijia untuk kosinus. Pada tahun 628, seorang ahli matematik India yaitu Brahmagupta menggunakan formula interpolasi untuk menghitung nilai sinus, sehingga peringkat kedua untuk formula interpolasi Newton-Stirling. Ahli matematik Parsi yaitu Omar Khayyam pada sekitar tahun 1048 sampai tahun 1131 menggabungkan trigonometri dan teori penghampiran untuk memberikan kaidah-kaidah untuk menyelesaikan persamaan algebra melalui min geometri. Khayyam menyelesaikan persamaan kuasa 3 dan mendapat punca positif untuk kuasa 3 ini.
melalui persilangan hiperbola segi empat tepat dan bulatan. Penyelesaian angka hampiran kemudian didapat melalui interpolasi dalam jadwal-jadwal trigonometri. Kaidah-kaidah perinci untuk membina jadwal sinus untuk satu sudut diberikan oleh ahli matematik India, yaitu Bhaskara pada tahun 1150. Bersama-sama dengan sesetengah formula sinus dan kosinus, Bhaskara juga memperkembangkan trigonometri spera. Nasir al-Din Tusi, ahli matematika Parsi, bersama-sama dengan Bhaskara merupakan orang-orang pertama untuk mengolah trigonometri sebagai satu disiplin matematik yang berlainan. Dalam karyanya, karangan mengenai sisi 4 merupakan orang pertama untuk menyenaraikan 6 case yang berbeda untuk segitiga bersudut tegak dalam trigonometri spera. Pada abad ke-14, Al-Kasi, seorang ahli matematik Parsi, dan Ulugh-Beg, seorang ahli matematik Timurid, menghasilkan jadwal-jadwal fungsi trigonometri sebagai bagian kajian astronomi mereka. Ptolemeus Piticus, ahli matematik Silesia, menerbitkan karya trigonometri yang terpengaruh pada tahun 1595 dan memperkenalkan perkataan trigonometri kepada bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Konsep dasar trigonometri matematika. Konsep dasar trigonometri matematika ialah konsep kesebangunan segitiga siku-siku dan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar sebangun yang mempunyai perbandingan yang sama. Pada konsep geometri Euclid sendiri, masing-masing sudut pada dua segitiga memiliki besar yang sama, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Dan konsep ini merupakan dasar untuk perbandingan trigonometri sudut lancip. Di dalam konsep trigonometri matematika, konsep tersebut telah dikembangkan lagi untuk sudut-sudut non-lancip atau sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 0 derajat. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan trigonometri. Ada banyak aplikasi trigonometri, salah satunya adalah yang pertama, aplikasi trigonometri. Pada ilmu astronomi, trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena dalam mengukur benda-benda langit dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Karena dalam beberapa kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. Contoh aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi adalah dalam menentukan jarak benda-benda di luar angkasa. Yang kedua, aplikasi trigonometri perkembangan ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah adalah cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat permukaan bumi. Contoh aplikasi trigonometri perkembangan teknik sipil adalah untuk menghitung kemiringan jalan raya, rel kereta api, dan jembatan. Yang ketiga, aplikasi trigonometri pada geografi dan navigasi seperti bumi, juga bola. Trigonometri digunakan dalam geografi dan navigasi. Seorang ahli, Ptolemy, pada abad 100-178 yang digunakan dalam karyanya Struktur Geometri Alam Semesta. Contoh dari aplikasi trigonometri pada geografi adalah dalam menghitung jarak pada peta dengan menggunakan paralel dan meridian untuk menghitung panjangnya. Sedangkan contoh dari aplikasi trigonometri pada navigasi adalah untuk mengetahui jarak pantai atau pulau. Yang keempat, aplikasi trigonometri pada teknik kimia. Meskipun trigonometri yang pertama kali diterapkan pada bola, namun telah diaplikasikan lagi lebih besar dan
Trigonometri teknik kimia ini menemukan penggunaan yang sempurna pada arsitektur modern dan teknologi dari komputer. Contoh dari teknologi komputer adalah dalam dunia pendokteran untuk mengetahui sumber beberapa penyakit ganas. Kemudian, untuk menentukan rumus fungsi trigonometri, dapat kita lihat dari segitiga yang ada di gambar berikut. Pada gambar segitiga siku-siku berikut, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Di mana dengan sudut tersebut, kita dapat menentukan rumus-rumus fungsi trigonometri. Cara menentukannya, yaitu biasanya ada rumus yang disebut sin demi, yaitu depan miring, dan cos sami, samping miring, dan tan, yaitu tan desa, depan samping. Yang pertama, untuk menentukan nilai sin A, dapat kita lihat dari sudut A. Kita bisa lihat di sudut A itu rumus demi, depan miring. Di depan sudut A itu, depannya itu ada garis A, dan di sampingnya itu miring, bagian miring dari segitiganya itu ada garis C. Kemudian dapat kita simpulkan dengan begitu, untuk mencari sin A yaitu adalah A kecil per C kecil. Begitupun dengan untuk mencari cos A dan tan A. Dapat kita cari dengan cos A sama dengan sami, samping miring, dan tan desah, depan samping. Kemudian yang kedua ada rumus identitas trigonometri, di mana rumus identitas trigonometri yaitu menyatakan hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Misalkan fungsi sekon yang merupakan fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Begitu juga dengan fungsi kebalikan yang lain. Selain fungsi kebalikan, ada fungsi identitas trigonometri yang juga menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Itu beberapa hubungan persamaannya dapat dilihat dari gambar tersebut. Pembuktian untuk mencari rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, yaitu berasal dari gambar di bawah berikut ini. Identitas trigonometri. Untuk membuktikan suatu persamaan merupakan identitas atau bukan, maka persamaan itu diubah dengan salah satu dari cara-cara berikut. Yang pertama, mengubah bentuk ruas kiri sehingga menjadi bentuk ruas kanan. Yang kedua, mengubah bentuk ruas kanan sehingga menjadi bentuk ruas kiri. Yang ketiga, mengubah bentuk ruas kiri maupun ruas kanan sehingga menjadi bentuk yang sama. Sin A min B per tan A min tan B sama dengan A cos B, B sin A sin B, C min cos A cos B, D min sin A sin B, E cos A min B. Pembahasannya, sin A min B per tan A min tan B sama dengan sin A cos B min cos A sin B per sin A per cos A min sin B per cos B sama dengan sin A cos B min cos A sin B per sin A cos B min cos A sin B per cos A cos B sama dengan sin A cos B min cos A sin B dikali cos A cos B per sin A cos B min cos A sin B sama dengan cos A cos B. Maka jawabannya A cos A cos B. Buktikan sek pangkat 4T min sek pangkat 2T sama dengan tan pangkat 4T plus tan pangkat 2T. Jawabannya, sek pangkat 4T sama dengan sek pangkat 2T sama dengan sek pangkat 2T dalam kurung pangkat 2 min sek pangkat 2T sama dengan 1 plus tan pangkat 2T dalam kurung pangkat 2 min 1 plus tan pangkat 2T sama dengan 1 plus 2 tan pangkat 2T plus tan pangkat 4T min 1 min tan
tan pangkat 2T dan sama dengan tan pangkat 4T plus tan pangkat 2T. Hasilnya sama. Jika sin A sama dengan 3/5 dan tan A sama dengan 4/5, alfa dan beta adalah sudut lancip, maka nilai sin alfa plus beta adalah A 9/25, B 27/25, C 18/25, D 1, E 32/25. Pembahasannya, sin alfa plus beta sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B sama dengan 3/5 dikali 3/5 ditambah 4/5 dikali 4/5. Jawabannya yaitu 1. Maka jawabannya D. Baik, demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan.